Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam surga, Allah yang setia mengasihi, Allah yang setia memegang erat tangan kami ketika kami masih menghadapi banyak kesulitan, banyak tantangan dalam perjalanan hidup kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang juga turut menderita bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak sendirian. Kami sungguh Engkau sertai dengan Roh-Mu yang kudus itu. Ketika kami menyerahkan diri kami kepadamu, kami dapat merasakan tuntunan Roh yang tetap menguatkan hidup kami pribadi lepas pribadi. Saat ini pun ya Tuhan, dalam persekutuan keluarga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh-sungguh menyerahkan diri kami kepadamu, dan biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada ibadah kita malam hari ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Saya membacakannya bagi kita, demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Mari kita baca bersama ayat 18. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dan yang tentu harus kita aplikasikan, harus kita tindak lanjuti dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajarkan bahwa sebagai anak-anak Allah, janganlah bersungut-sungut dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang pertama Bapak Ibu. Janganlah bersungut-sungut menjalani kehidupan ini, khususnya kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel terkenal sebagai bangsa yang suka bersungut-sungut. Bangsa Israel sangat sering diberitakan, khususnya dalam pemberitaan perjanjian lama, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bahkan dikatakan bangsa yang sangat sering memberontak. Jika kita kembali kepada pembacaan kita Bapak Ibu, masih mengawali perjalanan mereka sudah bersungut-sungut. Dikatakan pada ayat yang ketiga pasal ini, lebih baiklah
kalau kami mati di tanah perbudakan Mesir itu dengan kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Daripada kami dibawa keluar dari tanah Mesir, tetapi kami kesulitan mendapatkan makanan kami. Sungut-sungut bangsa Israel, sungut-sungut yang lahir dari ketidaksabaran, sungut-sungut yang membuktikan bahwa mereka sangat tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dalam konteks itu Israel bersungut-sungut karena mereka merasakan sulitnya mendapat makanan. Bapak Ibu, bagaimana dengan konteks kehidupan kita saat ini? Mari tanya hatimu Bapak Ibu, apa saat ini yang menjadi sungut-sungut di dalam hati atau kehidupan kita? Mungkin kita bersungut-sungut karena beban pekerjaan. Kita bersungut-sungut karena sakit yang kita rasakan. Kita bersungut-sungut karena pandemi yang tidak kunjung berakhir ini. Kita bersungut-sungut mungkin suami atau istri atau anak-anak kita menjengkelkan kita, membuat kesal hati kita. Banyak hal di dunia ini yang membuat kita bersungut-sungut. Tetapi lewat firman Tuhan dalam kitab Keluaran ini Bapak Ibu, sebagai anak-anak Allah, janganlah menjalani kehidupan ini dengan bersungut-sungut. Apa yang mendasari kita supaya tidak bersungut-sungut Bapak Ibu? Yakinkanlah diri kita bahwa berkat Allah, pemeliharaan Allah itu lebih besar daripada tantangan yang kita hadapi. Berkat Allah, kasih Allah, pemeliharaan Allah itu jauh lebih sempurna. Sekalipun kita mengalami hidup yang diperhadapkan dengan banyaknya tantangan, banyaknya kesakitan, banyaknya situasi sulit yang kita hadapi. Kita mau melihat Bapak Ibu, tanpa sungut-sungut bangsa Israel pun Allah merancang yang terbaik. Allah akan memberikan mereka makan daging pada waktu senja dan makan roti pada waktu pagi. Ini sudah dirancangkan Allah yang murah hati itu. Bagaimana mungkin Allah yang mengasihi mereka, membebaskan mereka dari tanah perbudakan Mesir, membiarkan bangsa itu mati kelaparan. Tetapi karena ketidaksabaran bangsa itu, sehingga mereka bersungut-sungut Bapak Ibu. Dan yakinlah, sungut-sungut lahir dari kepribadian yang tidak mampu mengucap syukur. Sekali lagi Bapak Ibu, sungut-sungut itu lahir dari kepribadian yang sering tidak mengucap syukur, yang sering tidak tahu mengucap terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kita diingatkan lewat nas ini, sebagai anak-anak Allah jangan bersungut-sungut menjalani kehidupan ini. Karena yakinlah Bapak Ibu, berkat, penyertaan, pemeliharaan, kasih Allah itu jauh sempurna dari apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu, yang dapat kita tindak lanjuti di poin yang kedua dari nas kita pada malam hari ini. Pemeliharaan Allah itu sungguh nyata bagi kita. Jika konteks bangsa Israel ketika itu, mereka diberikan makan daging pada waktu petang, dan makan roti yang disebut dengan manna. Manna ini adalah warnanya putih Bapak Ibu, dan rasanya manis, disebut seperti kue madu Bapak Ibu. Ini adalah penyertaan Tuhan, bahkan tidak hanya ini. Mereka dituntun dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam hari. Sehingga lewat cerita ini Bapak Ibu, kita harus meyakinkan diri kita bahwa pemeliharaan Allah, penyertaan Allah, kasih Allah tidak pernah tidak sempurna dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi sulit sekalipun kita dapat merasakan penyertaan Allah begitu sempurna
ketika kita mau membuka hati kita dituntun oleh Roh-Nya yang kudus. Jikapun saat ini kita diperhadapkan dengan banyaknya situasi sulit Bapak Ibu, tetapi firman Allah menguatkan kita. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada Roma pasal 8 ayat 28. Bapak Ibu dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah yang murah hati itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Sehingga kehidupan kita, kehidupan di dalam pemeliharaan dan penyertaan Allah. Mana burung puyuh, tiang awan atau tiang api, itulah simbol Bapak Ibu yang menyertai umat itu ketika itu. Saat ini pun saya yakin kita merasakan itu. Tentu banyak cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Banyak cara Tuhan memperlihatkan kasih-Nya yang besar itu kepada kita, Bapak Ibu. Kita diberkati, pekerjaan kita lancar, kesehatan kita juga baik, Bapak Ibu. Sekalipun mungkin kita sakit, tapi kita masih bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita masih bisa menerima doa, kita masih bisa menerima perhatian dari orang lain. Saya yakin semua ini adalah bentuk atau cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang bersyukur atas pemeliharaan Allah adalah hidup yang tetap setia dengan ajaran Allah. Mari kita melihat Bapak Ibu, ketika Allah memberikan mana bagi kehidupan bangsa Israel ketika itu, Allah juga memberikan ajaran atau aturan. Dikatakan di ayat yang ke-18, tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Segomer seorang Bapak Ibu. Jadi segomer ini jumlahnya bisa dikatakan 3,6 liter Bapak Ibu. Satu gomer itu 3,6 liter. Berarti per orang bangsa Israel ketika itu dapat mengambil mana kue yang manis tadi 3,6 liter Bapak Ibu. Sehingga ada ajaran, ada aturan bagaimana kehidupan kita sungguh-sungguh di dalam peraturan, ketetapan pemeliharaan Allah. Apa yang terjadi ketika mereka melanggar ajaran Bapak Ibu? Ketika mereka melewati aturan yang sudah ditetapkan, melebihi batas dari apa yang seharusnya diambil, roti itu akan berubah menjadi ulat. Sehingga di poin yang ketiga Bapak Ibu, untuk sungguh-sungguh merasakan pemeliharaan Allah, kita juga harus setia dengan ajarannya. Dikatakan tadi Bapak Ibu, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit juga tidak kekurangan. Di poin yang ketiga saya mau katakan, hidup berkecukupan. Bapak Ibu, ini menjadi hidup yang dapat kita jalani sebagai anak-anak Allah. Allah mengajarkan kita mengambil sesuai dengan yang kita perlukan Bapak Ibu. Mari mengaplikasikan ini dalam dunia kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita menjalankan tugas dan fungsi kita tetap dengan nilai keseimbangan. Kita menjalankan hak dan kewajiban kita tetap di dalam nilai yang setara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang diajarkan, sehingga dikatakan yang mengambil banyak itu tidak kelebihan. Yang mengambil sedikit tidak kekurangan. Karena apa Bapak Ibu? Allah mencukupkan. Sehingga poin yang ketiga ini juga mengajarkan kita untuk tetap kembali bersyukur Bapak Ibu. Kita kembali bersyukur dan harus bersyukur menjalani kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Allah, mari kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita dengan
taat dan setia kepada Allah. Roh Tuhan senantiasa menyertai kita, Bapak Ibu, sehingga hidup ini sungguh-sungguh di dalam kasih, pemeliharaan, dan penyertaannya. Bapak Ibu, apapun dan bagaimanapun situasinya, akan selalu ada cara Allah, tindakan Allah untuk menyelamatkan, untuk memelihara anak-anaknya. Untuk itu jangan bersungut-sungut, jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan khawatir Bapak Ibu. Karena sesungguhnya itu semua tidaklah membuat kita menjadi lebih kuat Bapak Ibu. Tetapi mempercayakan diri kepada pemeliharaan Allah dengan tetap setia taat kepadanya, inilah cara hidup sebagai anak-anak Allah. Amin, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Allah Bapa yang Maha Kasih. Engkau menciptakan kami, Engkau menciptakan semuanya, dan Engkau mengaturkannya Tuhan sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Sekalipun dalam hidup ini kami diperhadapkan dengan banyaknya kesulitan, tetapi satu yang pasti, kasih Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah tidak sempurna untuk memelihara kehidupan kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk tetap setia dan taat kepadamu. Sekalipun sulit berat situasi yang kami hadapi, kami dimampukan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kami dimampukan untuk berdoa dalam setiap situasi. Kami dimampukan untuk tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kami. Berkatilah setiap keluarga yang beribadah. Kiranya damai dan sejahtera Allah senantiasa ada di tengah-tengah rumah kami. Berkatilah Tuhan yang saat ini tidak beribadah. Apapun yang menjadi kendala bagi mereka di waktu-waktu yang akan datang, biarlah Roh Tuhan menuntun mereka untuk tetap setia beribadah. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.